Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang ketiga, sholat id. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat Id. Telah banyak masjid-masjid yang menyuarakan takbirnya untuk menyambut hari kemenangan. Sudah 30 hari umat Islam berpuasa Ramadan dan saatnya untuk menyambut Idul Fitri. Semua orang bersuka cita dan bergembira menyambut datangnya Idul Fitri. Salah satu yang dilakukan saat menyambut datangnya hari kemenangan tersebut ialah melaksanakan sholat Id. Walaupun sholat Id tidak wajib dilakukan, akan tetapi umat muslim bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Sholat Id tidak hanya dilaksanakan saat Idul Fitri saja, tetapi saat datang hari berkorban Idul Adha, kita juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Id. Sholat Id termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Artinya sholat ini walaupun bersifat sunnah, namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Apakah yang dimaksud dengan sholat Idain? Idain berarti dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Seluruh umat Islam selalu menyambut kedua hari raya tersebut. Sholat Idain atau sholat dua hari raya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kata Idul Fitri sering kita dengar pada saat umat Islam merayakannya. Id berarti kembali, sedangkan Fitri berarti suci atau bersih. Jadi arti kata Idul Fitri adalah kembali menjadi suci. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Umat Islam merayakannya setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Idul Fitri bagi umat Islam merupakan kemenangan setelah umat Islam berhasil mengalahkan hawa nafsu dan godaan setan yang mengajak manusia kepada kesesatan. Pada saat raya Idul Fitri, kita umat Islam baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda maupun anak-anak beramai-ramai pergi ke masjid-masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sebelumnya, sejak matahari terbenam pada akhir Ramadan, mereka bersama-sama mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil untuk mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah membayar zakat fitrah melalui panitia zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. A. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idain. Sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal yang disunahkan untuk dikerjakan, yaitu yang pertama mandi lebih dahulu, yang kedua memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, yang ketiga makan dan minum lebih dahulu, yang keempat memakai wangi-wangian, yang kelima melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja yaumal idi fi tariqin raja'a fi ghairihi. Rawahu Tirmizi. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sholat hari raya, maka ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan waktu perginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Yang keenam mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan tenang. Dan yang ketujuh mengumandangkan takbir. Idul Adha terdiri atas dua kata, yaitu Id dan Adha. Id berarti kembali, sedangkan Adha berarti kurban. Jadi Idul Adha berarti kembali berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban atau Idul Haji. Setelah mengerjakan sholat Idul Adha, umat Islam yang mampu dianjurkan menyembelih hewan kurban. Daging hewan kurban dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Karena selalu menyembelih hewan kurban itulah Idul Adha disebut juga Idul Kurban. Sedangkan disebut Idul Haji karena pada tanggal 10 Zulhijjah para jamaah haji telah menyelesaikan rukun haji. Sebelum mengerjakan sholat Idul Adha, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal yang disunahkan, yaitu yang pertama mandi terlebih dahulu, yang kedua memakai pakaian yang bagus, yang ketiga memakai wangi-wangian,
Yang keempat, tidak makan pagi terlebih dahulu. Dan yang kelima, mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah atau disebut juga hari tasyrik. B. Niat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap kita melakukan ibadah harus didahului dengan niat. Niat menentukan diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Begitu juga ketika akan melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Saya sengaja sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Saya sengaja sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat boleh dibaca dengan suara jelas, boleh juga dibaca dalam hati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari. Sesungguhnya segala perbuatan itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Khattab. C. Waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Waktunya adalah mulai terbit matahari 2 penggalah dan berakhir apabila telah tergelincirnya matahari, atau kira-kira pukul 6.30 pagi sampai pukul 11.30 siang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hasan Al-Banna yang diterima dari Jundub. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitra wasyamsu ala kidi rumhaini wal adha ala kidi rumhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri bersama kami sedang matahari tingginya kira-kira 2 penggalah dan salat Idul Adha tingginya kira-kira sepenggalah. Salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pelaksanaan salat Idul Adha dimulai pada pagi hari pukul 6 pagi sampai pukul 11.30 siang. Kemudian D. Tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Syarat dan rukun sholat Idul Fitri sama dengan sholat fardu 5 waktu. Hanya yang berbeda adalah bacaan niat dan takbir pada sholat Idul Fitri. Dalam sholat Idul Fitri terdapat 12 kali takbir, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Adapun kaifiat atau cara sholat Idul Fitri yaitu yang pertama tidak memakai azan dan iqamah. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga berniat mengerjakan sholat Idul Fitri di dalam hati. Yang keempat mengerjakan sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat dilakukan dengan berjamaah. Yang kelima pada rakaat pertama disunahkan takbir 7 kali, sedangkan pada rakaat kedua disunahkan takbir 5 kali. Lafal yang dibaca di antara takbir adalah Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada tiap-tiap takbir. Yang ketujuh imam menyaringkan bacaan sholatnya. Yang kedelapan sesudah sholat Idul Fitri dibacakan khutbah. Dan yang kesembilan khutbah sholat Idul Fitri diawali dengan takbir. Cara sholat Idul Adha sama dengan cara sholat Idul Fitri. Dalam sholat Idul Adha terdapat 12 kali takbir, yaitu 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Adapun cara sholat Idul Adha adalah yang pertama tidak memakai azan dan iqamah. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga berniat mengerjakan sholat Idul Adha di dalam hati. Yang keempat mengerjakan sholat Idul Adha sebanyak 2 rakaat dan dilakukan dengan cara berjamaah. Yang kelima pada rakaat pertama melakukan takbir 7 kali, sedangkan pada rakaat kedua takbir 5 kali. Yang keenam mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap takbir. Yang ketujuh imam menyaringkan bacaan sholatnya. Yang kedelapan sesudah sholat Idul Adha dibacakan khutbah. Dan yang kesembilan khutbah sholat Idul Adha diawali dengan takbir. Mahfuzat. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.